Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C021014 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21, yang mana radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Nah, untuk dapat memahami perkembangan ini dan untuk ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pertumbuhan mengenai prinsip keuangan yang mana pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Yang kedua, ada fungsi keuangan. Setiap entitas yang menjalankan usahanya tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Perusahaan membutuhkan uang karena dengan uang perusahaan akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan perusahaan tentunya beraneka ragam dan berubah, mulai dari membayar gaji, membayar telepon, membayar listrik dan air, membeli bahan baku, investasi, dan lain sebagainya. Tanpa keuangan yang memadai, perusahaan tidak mampu mengoperasikan perusahaan dengan normal. Untuk itu, perusahaan sering mencari dana tambahan dalam menutupi semua kekurangan atas pembiayaan yang sudah ditetapkan. Nah, adapun fungsi keuangan bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Walaupun rinciannya bervariasi antar organisasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Selanjutnya ada fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi. Bendahara di sini bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Sedangkan administrasi pembukuan, tanggung jawabnya meliputi akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Materi selanjutnya ada definisi pengendalian keuangan. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam subbidang pengendalian keuangan adalah pada perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Tetapi tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Nah, sasaran perilaku utama dari pengendalian keuangan dapat dijelaskan menggunakan definisi pengendalian secara umum, yang mana pada umumnya pengendalian didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Yang kedua, ada perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam bidang akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Materi berikutnya yaitu mengenai pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Sementara pada pendekatan pengendalian informal, meliputi norma-norma yang tidak tertulis, pengendalian dengan cara intuisi, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 tahap proses administratif dan implementasi pengendalian yang akan dibicarakan pada materi ini. Yang pertama ada perencanaan, yang mana proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan.
Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga ada interaksi pengendalian. Contoh dari interaksi pengendalian yaitu dalam perusahaan dengan biaya produksi tetap yang tinggi, manajer produksi yang kesuksesannya diukur berdasarkan biaya produksi rata-rata yang lebih rendah dapat meningkatkan kesuksesannya dengan menghasilkan produk dengan jumlah yang lebih besar. Jika perusahaan fokus pada jumlah produk yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah produk yang terjual, maka kemungkinan besar biaya rata-rata per unit dari produk yang terjual akan meningkat. Dalam kasus ini, umpan balik sedang mendominasi operasi proses pengukuran yang relatif longgar. Selanjutnya ada materi mengenai faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks, sebagaimana digunakan dalam bagian ini, mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Yang pertama ada faktor ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Sedangkan ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Yang kedua ada stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Ketiga, ada motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Nah, pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan konteks nirlaba atau non-profit. Keempat, ada faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara untuk mengkarakteristikkan proses organisasi. Beberapa dari karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara yang lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Materi berikutnya yaitu tentang pertimbangan-pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Karena lebih fokus pada perilaku dibandingkan mekanis, para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output. Nah, pertimbangan-pertimbangan rancangan yang pertama yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Yang kedua ada relevansi dengan teori agensi. Teori agensi ini menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Nah, yang ketiga ada pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Materi berikutnya yaitu mengenai pengendalian dalam era pemberdayaan, yang mana pengendalian dalam era pemberdayaan ini dibagi menjadi 5 sistem. Yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem pengendalian diagnostik untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu
departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Yang kedua, ada sistem kepercayaan. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Yang ketiga, ada sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar, yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Yang keempat, ada sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Yang terakhir ada penyeimbangan, pemberdayaan, dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Sedangkan manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.